Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Cangcingnya babeh, abang empok, dimana aja berada. Alhamdulillah nih kita ngeloyok ke daerah Pamulang. Ujuk-ujuk kagak niatan kita ke Pamulang. Nah, di Pamulang ini katanya ada makam keramat di bawah tol, pintu masuk tol Pamulang. Kota Pamulang, Tangerang Selatan kagak lepas dari yang namanya para pejuang, para kesatria dan para wali Allah menyebarkan agama Islam serta berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dari para penjajah yaitu Belanda maupun Jepang. Cangcingnya babeh. Nih kali ini kita berada di Keramat Pulo di Jalan Pinan, Pamulang Timur, di Kota Pamulang, Tangerang Selatan. Ya cangcingnya babe, pantengin terus channel Robi Petualang. Di Keramat Pulo ini ada 3 makam yang bernama Raden Sukma Wijaya Sakti dan Nyimas Melati serta Raden Lalang Buana yang berada di makam Keramat Pulo ini di Pamulang. Kita sedikit menelisik dari sejarah pada zaman dahulu. Pada zaman pemerintahan Belanda ketika VOC menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Di daerah Pamulang tinggallah pasang keluarga di pinggir kali rawa bebek. Aktivitas sang suami sebagai petani, sedangkan istrinya ikut membantu suaminya jika berjualan hasil panen ke Gunung Putri, di mana tempat banyak pekerja kebun didatangkan jauh-jauh dari Eropa, Sri Lanka, Cina, Ambon, Makassar, dan Bali oleh tuan-tuan tanah pemilik lahan perkebunan, Egedom Pervoning. Jika hasil panen sedang bagus, tak jarang keluarga ini suka berbagi dengan sama penduduk sekitar. Saat itu keadaan masyarakat di distrik Kebayoran sedang kacau-kacau. Banyak warga yang tak mampu bayar pajak, belum lagi ditambah beban pajak yang ditarik oleh Belanda dan sangat memberatkan. Pencurian dan pembakaran lumbung-lumbung padi menjadi di mana-mana. Hal itu meluas sampai ke distrik Depok dan Dusun Pamulang. Dan hari masih pagi ketika suara derap langkah kaki kuda terdengar memacu di atas tanah basah berpasir. Masyarakat terkejut dibuatnya, yaitu 2 orang pria berseragam kerajaan serta beberapa orang prajurit perang terlihat sedang menunggangi kuda dengan pelan-pelan memasuki Dusun Pamulang. Setibanya di pinggir kali rawa bebek, para pasukan itu berhenti, lalu mengikat kudanya di pohon malakama. Lelaki tua dan istrinya langsung keluar rumah dan menyambutnya di depan pintu rumah. 2 orang yang terlihat pimpinannya itu langsung bergegas menuju sepasang suami istri yang disegani warga kampung tersebut, lalu beruluk takbir. Tersebut adalah pasukan Adipati Ukur yang dikirim oleh Sultan Agung Mataram karena penyerangan ke VOC yang pertama gagal dipimpin oleh Raden Maduraja dan Tumenggung Baurekso. Pada waktu itu kalah dan mundur akibat serangan VOC yang dibantu oleh dari Belanda di Banten serta di Pondok Undrus, dan akhirnya
serangan kedua dipimpin oleh Adipati Ukur yang bermarkaskan di Pamulang, karena di Cirebon tempat persinggahan dan di Kerawang diketahui oleh Telik Sandi penjajah akhirnya dimusnahkan, dan kini Adipati Ukur bersama prajurit-prajuritnya dan Adipati Jumina kemudian ke Pamulang untuk membuat lumbung-lumbung pertahanan untuk menyerang ke POC. Ketika perang di POC berkecambuk perperangan melawan Mataram antara Belanda, mungkin saja ini adalah makam para terah-terah Mataram yang disemayamkan di sini akibat perperangan melawan POC di Batavia, karena Pamulang dan Depok adalah tempat persembunyian, dan salah satunya di rumah Ki Sinar di Pamulang sebagai tempat persembunyian dan strategi penyerangan ke POC. Mungkin juga dianggap strategis dan tempatnya masih banyak pepohonan, bisa berbuat untuk penyerangan ke POC dengan pasukan Mataram yang banyak. Tetap melek sejarah Jaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cangkingnya babe abang pok dimana aja berada, moga-moga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta ditambah-tambah kuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dalam beribadah. Kali ini kita ujuk-ujuk nyaba ke daerah Pamulang karena lagi ada tugas di Ciputat. Kita ngeloyok, ternyata di bawah jalan tol baru Pamulang Cinere, di situ ada makam Keramat Pulo. Ternyata di situ ada 3 makam. Yang pertama makamnya Nimas Melati, kedua Raden Langlang Buana, ketiga Raden Sukma Wijaya Sakti. Nah, cangkingnya babe, makam siapakah di situ ya? Mungkin dahulunya kalau kita lihat dari sejarah Pamulang, ketika Kerajaan Mataram menyerang POC pada zaman dahulu merebutkan Sunda Kelapa, pasukan yang pertama dipimpin oleh Ki Baworekso dan Raden Madura Raja gagal, dan yang kedua yaitu Adipati Ukur bertempat di Pamulang. Mungkinlah salah satunya ini adalah terah-terah dari Kerajaan Mataram, karena banyak pasukan-pasukan Kerajaan Mataram yang ada di Depok, Pamulang, dan sekitarnya. Mungkinlah itu salah satunya, karena ketika di Kerawang dan di Cirebon mereka diserang oleh Belanda, karena udah diketahui tempat persembunyian dari Telik Sandi yang dikirim oleh Belanda. Pokoknya cangkingnya babe, melek sejarah Jaya Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat video yang kita berikan. Hampura jika ada salah-salah kata, ini hanya dokumen perjalanan saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek sejarah Jaya Nusantara.